Halo, selamat siang teman-teman. Apa kabar siang hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini Kamis 18 April 2024 pukul 20.00 atau jam 8 malam nanti di RCTI Live akan disiarkan pertandingan lanjutan Grup A antara Australia versus Indonesia. Dan ini tentu salah satu pertandingan yang teman-teman sudah nantikan. Ya, bagi kita sendiri timnas Indonesia ini pertandingan penting karena sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pertandingan Grup A yang pertama kemarin kita kalah dari tim tuan rumah Qatar dengan skor 0-2. Dan juga tentu hal yang sama berlaku bagi Australia, menjadi pertandingan penting di momen menghadapi timnas U23 Indonesia ini, karena dalam pertandingan pertama pun Australia hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Yordania. Sehingga pertandingan malam ini menjadi penting untuk kedua tim, baik Indonesia maupun Australia. Nah, khusus timnas Indonesia sendiri teman-teman, mungkin yang pernah nonton video saya kemarin ketika saya membuat prediksi line up timnas ini ya. Nah, itu saya menampilkan nama Justin Hubner sebagai gelandang kanan. Nah, kita tahu Justin Hubner sendiri di pertandingan sebelumnya tidak hadir membantu timnas karena masih membela klubnya di Jepang, sehingga baru bisa bergabung hari ini. Dan kabarnya hari ini sudah di Qatar ya, sudah di Qatar dan sudah bergabung dengan tim di sana. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya, apakah pelatih STY berani untuk menurunkan Justin Hubner yang dalam kondisi tentu tidak terlalu bugar karena menjalani perjalanan yang lumayan jauh dari Jepang ke Qatar. Tapi untuk seorang pemain profesional seperti Justin Hubner pasti kondisi fisik juga diperhatikan dengan baik. Kita kasih contoh seperti kemarin Nathan Joaon ketika baru tiba beberapa jam di Qatar langsung diturunkan oleh STY dalam pertandingan pertama kemarin. Jadi harapan kita semoga Justin Hubner itu juga sama ya, kondisinya bugar. Tim medis di sana tentu akan melakukan pengecekan kondisi fisik dan mudah-mudahan kalau kondisinya sehat bisa bermain untuk timnas Indonesia U23 malam ini. Dan teman-teman, satu informasi penting juga buat kita bahwa pelatih Australia yaitu Tony Vidmar itu sama sekali tidak memandang remeh timnas kita. Walaupun kita ketahui teman-teman bahwa di tahun 2023 lalu dalam ajang kualifikasi Piala Asia itu timnas U23 Australia pernah bermain sebanyak 2 kali menghadapi timnas U23 Indonesia. Dan hasilnya 2 kali pertandingan itu semuanya dimenangkan oleh timnas U23 Australia. Namun kondisi saat ini berbeda teman-teman. Kondisi saat ini timnas kita sudah diperkuat oleh beberapa pemain keturunan. Kita sebut saja misalnya Rafael Struijk, kemudian Iver Jenner, Nathan Joaon, dan tentu Justin Hubner. Itu pemain U23 naturalisasi yang saat ini memperkuat timnas kita. Jadi kondisinya sangat berbeda dan keempat mereka bersama dengan teman-temannya, beberapa orang seperti Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, itu juga bermain untuk timnas senior. Jadi memang timnas U23 kita kali ini itu timnas U23 rasa senior. Itu yang membuat pelatih Australia, Tony Vidmar itu tidak berani menganggap remeh kita. Bahkan dia mengatakan bahwa pertandingan timnas U23 Australia yang sesungguhnya itu ketika menghadapi timnas U23 Indonesia di pertemuan kedua ini. Artinya kita diperhitungkan. Artinya pelatih Australia menaruh respect yang tinggi terhadap timnas U23. Namun terlepas dari apapun teman-teman, sikap dari pelatih timnas U23 Australia yang respect terhadap timnas kita kembali lagi ke diri kita sendiri, timnas kita ya. Kita berharap timnas belajar dari pertandingan pertama kemarin, karena kita tahu ini pertandingan dilangsungkan di Timur Tengah. Ya, mudah-mudahan tidak ada trik dan intrik, kita jangan sampai dibohongi, dikerjain seperti pertandingan pertama kemarin teman-teman. Itu sangat menyakitkan hati kita. Jadi sportivitas
yang harusnya kita junjung tinggi di olahraga itu menjadi hilang ya oleh pelaku-pelaku atau pihak-pihak yang terlibat dalam pertandingan, dalam hal ini wasit dan wasit VAR. Tapi itu sudah terjadi. Kemarin PSSI sudah melayangkan protes ke AFC dan sampai hari ini kita belum mendengar tanggapannya. Nah, namun di peraturan pertandingan U23 Piala Asia itu AFC juga merilis aturan bahwa boleh melakukan protes tetapi dengan beberapa syarat. Jadi syarat yang pertama itu harus membayar uang yang kalau kita rupiahkan sekitar 8,1 juta. Itu dari protes sampai ke pembayaran itu harus maksimal atau paling lama itu 24 jam. Dan kemarin sudah dilakukan oleh Pak Erik. Memang target kita adalah minimal AFC itu melihat bahwa dalam pertandingan sekali berPiala Asia ini masih ada oknum wasit dan perangkat pertandingan yang coba bermain, sehingga ini menjadi catatan. Jadi kendati pun tujuan kita untuk katakanlah kalau AFC menyelidiki pertandingan kemarin kemudian memutuskan bahwa pertandingan diulang atau keputusan lain, itu ya kita harapkan itu. Tapi kalaupun itu tidak terjadi, yang kita harapkan adalah AFC bisa menunjuk tim ofisial maupun wasit yang lebih profesional, karena kita tahu wasit Nasrullah Kabirov dari Tajikistan ini, saya baca beberapa artikel itu juga punya catatan buruk ya. Ada sekitar 4-5 catatan buruk di internal Tajikistan sendiri, bahkan pernah dilarang memimpin pertandingan selama beberapa bulan dan dikasih denda juga. Nanti di video lain saya akan sampaikan catatan negatif dari Nasrullah Kabirov ini teman-teman untuk kita semua. Dan teman-teman mohon doa, dukungan semangat untuk timnas kita, walaupun kita tidak hadir secara fisik di stadion hari ini, tapi kita mensupport secara maksimal lewat dukungan semangat dan doa dari tempat kita masing-masing, dari rumah kita, dari tanah air, untuk timnas kita yang berjuang di Qatar. Semoga bisa memperoleh hasil yang maksimal. 3 poin penting bagi kita di pertandingan kedua untuk tetap menjaga peluang kita lolos di fase grup. Kita sebagai anak bangsa yang cinta NKRI, cinta pasukan Garuda U23 kita berharap semoga hasil maksimal 3 poin itu bisa kita raih. Karena kita tahu kemarin di pertandingan perdana pun Australia dengan sangat susah payah meladeni permainan dari tim Yordania. Bahkan hanya tinggal 10 pemain Yordania pun Australia tidak mampu mencetak gol. Kita lihat kemarin formasi yang diturunkan pelatih Tony Widmar 4-4-2, artinya Australia ingin kuat di belakang dan tengah, lalu hanya mengandalkan 2 penyerang di depan. Namun itu tidak cukup untuk membuat mereka mencetak gol, teman-teman. Penguasaan bola memang sangat tinggi, 70 berbanding 30. 70 untuk Australia dan 30 untuk Yordania, namun hasilnya nihil, 0-0. Nah, pelatih Sintayong sendiri kita tahu formasi favoritnya adalah 3-4-3 seperti yang saya bikin tadi ya teman-teman di sini. Nah, kita berharap formasi 3-4-3 ini artinya kita menyeimbangkan kekuatan di belakang dan depan, tetapi di lapangan tengah itu kita ingin untuk menguasai lapangan tengah karena itu menentukan. Karena nanti 2 gelandang kita itu bisa juga menjadi penghubung atau flank yang bisa naik dan turun. Jadi mudah-mudahan tim kita bisa berbicara banyak di pertandingan kedua kali ini. Kabar baiknya Justin Hubner sudah gabung dengan timnas U23 hari ini. Semoga diturunkan minimal di babak kedua supaya bisa memberikan kontribusi yang maksimal juga untuk timnas kita. Oke teman-teman, mari kita dukung dengan doa dan semangat untuk keberhasilan timnas U23 dalam pertandingan Piala Asia kali ini. Terima kasih dan selamat siang.